Halo para penjelajah dunia film, apa kabar kalian hari ini? Semoga harinya menyenangkan dan pikiran kalian siap diajak jalan-jalan ke cerita film yang bikin kita mikir, lah kok bisa gitu? Kayak film satu ini yang berjudul, yang rilisnya tahun 2024 lalu, menceritakan seorang wanita yang bekerja sebagai penyedia layanan pijit, tapi ada plus-plusnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekasihnya. Namun dirinya harus mengalami pengkhianatan yang tak sepadan dengan apa yang telah ia korbankan. Jadi beli pisang di toko Budina yang jual suka senyum-senyum manja. Siapin cemilan dan minumannya, mari kita masuk ke alur ceritanya. Welcome to Duar Meme. Awal film akan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Vivi, yang hidup sederhana di ruko yang kecil di tengah-tengah padatnya kota metropolitan. Vivi juga mempunyai pekerjaan, yaitu sebagai tukang pijit panggilan yang juga memberikan layanan plus-plus pada pelanggannya. Di ruko, ia juga tinggal bersama kekasihnya yang bernama Raymond, yang ternyata hanya seorang pengangguran yang kerjaannya cuma main game saja. Karena itu membuat Vivi bekerja seperti itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Raymond. Oh. Ang laki ng hulog natin ngayong buwan, Pada satu malam, seperti biasanya Vivi bekerja, menemui seorang pelanggan yang kali ini seorang pengusaha kaya yang bernama Dev. Masih muda dan baik dan sedikit tertarik dengan kecantikan Vivi. Namun ketika ditawari sesi plus minus oleh Vivi, dia malah menolaknya. Agak lain ini. Opo, sir. Lagay ko lang po yung gamit ko. Di sisi lain, Raymond kedatangan dua orang temannya, yaitu Obed dan Mari. Dan maksud kedatangan mereka adalah selain untuk main, Obed juga akan menjual kursi gaming kepada Raymond. Tapi Raymond yang tak mau memegang uang akhirnya menawari Obed untuk membayarnya dengan koin kripto. Meski Obed sempat ragu karena baru dengar ada yang namanya kripto, tapi setelah dijelaskan oleh Raymond, akhirnya Obed mau menerimanya. Bahkan saking meyakinkannya ucapan dari Raymond, Obed tanpa ragu menginvestasikan semua uang miliknya untuk membeli uang kripto melalui Raymond. Utang ina pa rin, ganda nito ah. Sige. Kunin ko na to. James Eternity siya lang ibabayad ko sa'yo, brad ah. Sige. Dan pagi harinya, Vivi yang baru pulang dari pekerjaannya melihat Raymond dan kedua temannya yang masih belum bangun dari tidur mereka. Sontak hal itu membuat Vivi marah, hingga kedua temannya Raymond pun pergi dari situ. Raymond juga memberi pengertian agar tak marah-marah di depan teman-temannya. Tapi emosi Vivi makin bertambah ketika melihat kursi baru yang dibeli Raymond. Ia merasa bahwa kerja kerasnya selama ini hanya untuk memuaskan keinginan Raymond yang tak ada gunanya. Sementara Raymond yang tak terima lantas melontarkan kata-kata hinaan tentang pekerjaan Vivi, hingga Vivi pun memilih pergi dari ruko itu. Ito pinaya sa mga tropa ko. Ba pinuputak mo ha? Ito ba? Putang ina mo, Raymond! O araw na lang ako nagpapakangkang. Pukpuk ka naman talaga. Meski sedang bertengkar, malam harinya Vivi lebih memilih bekerja, memenuhi panggilan dari Dev. Dan di tengah sesi, Vivi akhirnya bercerita tentang masalah hidupnya yang ia alami sekarang. Kemudian Dev menenangkan Vivi seraya merayu dan menghiburnya. Tapi sangat disayangkan, Dev kembali mendapat penolakan dari Vivi. Padahal lagi tegang-tegangnya malah ditolak.
Puro na lang siya pasarap. Dan pagi harinya, entah memang saking cintanya, Vivi kembali ke ruko dan berbaikan dengan Raymond. Walau harus dengan rayuan dan bujukan, akhirnya mereka berdua beradu dalam hangatnya sebuah pertandingan. Tapi sore harinya, tiba-tiba saja Obed datang dan langsung marah-marah pada Raymond. Ia menanyakan kemana uang yang ia berikan tempo hari dan mengancam Raymond akan memenjarakannya jika tidak mengembalikan uangnya. Vivi yang tak tahu perihal apa menanyakan pada Raymond seraya memaksa, hingga Raymond pun mengakui bahwa dirinya telah ditipu oleh orang. Di sini emosi Vivi meledak sejadi-jadinya seraya mengeluarkan keluh kesahnya selama ini dan pergi meninggalkan Raymond. Raymond! Saan na yung pera? Ha? Tama na! Ano yung scam na sinasabi ni Obet, Raymond? Saan yung pera natin, nalimas? Anong ginawa mo sa akin, Raymond? Anong ginawa mo? Kemudian Vivi pergi ke tempat Dev. Di sana ia disambut baik oleh Dev dan tanpa aba-aba tangisan Vivi langsung pecah di pelukan Dev. Dan tanpa bertanya berlebihan, Dev menghibur Vivi dengan cara bermain pertandingan bersama-sama. Menang banyak sih Dev. Pagi harinya, Vivi bertanya pada pembantu rumah tangga Dev yang bernama Bong. Ia penasaran perihal luka memar di wajahnya. Tapi laki-laki itu bukannya menjawab, malah langsung pergi dengan meninggalkan rasa kecurigaan. Sementara Raymond yang galau karena ditinggal pergi oleh Vivi. Tiba-tiba saja ada Mari yang datang menggodanya. Dan tanpa berpikir panjang, hal itu langsung disikat Raymond. Lumayan, hitung-hitung untuk ganti oli. Beberapa hari tinggal bersama Dev yang tentu tak pernah absen dari yang namanya begituan. Vivi akhirnya tahu bagaimana sifat asli Dev, di mana ia seorang yang pemarah dan ringan tangan. Seperti ketika mereka berdua selesai melakukan pertandingan, tiba-tiba HP Vivi berbunyi dan ada pesan yang masuk dari Raymond. Hal itu membuat Dev sangat marah dan tak ragu untuk menyakiti Vivi. Putak na! Sabi nang wala eh! Kemudian Vivi memutuskan untuk pergi karena tak kuat dengan perlakuan Dev. Tapi di jalan saat sedang menangis, tiba-tiba Raymond datang. Dan di sini Vivi lantas meminta agar dibawa pulang ke ruko bersama Raymond. Akhirnya mereka pergi dengan motor, sampai-sampai Vivi tertidur di perjalanan. Raymond! Uwi mo tayo. Tapi alangkah terkejutnya Vivi ketika ia bangun tapi malah berada di rumah Dev, serta mendengar fakta percakapan telepon antara Dev dan Raymond yang berisi bahwa Raymond telah menjualnya pada Dev. Mengetahui itu, perasaan Vivi menjadi hancur. Ditambah lagi, ia kini hanya dijadikan mainan ranjang oleh Dev. Huli na to ah. Huwag ka nang babalik. Binenta mo na sa akin, remember? Wala naman nang mawawala sa akin eh. Dave, ano to? Faith? Sementara di ruko, Raymond dan Mari sedang asik-asiknya merayakan uang yang akan ia dapatkan dari menjual Vivi. Tiba-tiba dapat undangan dari Dev untuk datang ke rumah bersama dengan Mari untuk mengambil uangnya. Kemudian mereka berdua datang ke rumah Dev. Mereka disambut oleh Bong dan dipersilahkan menunggu Dev sembari menikmati hidangan yang telah disiapkan. Tapi tengah asik-asiknya menyantap hidangan, Vivi tiba-tiba datang
bersamaan dengan mereka berdua yang pingsan. Ternyata semua itu adalah rencana Vivi dan Bong untuk membalas dendam. Selain memberi obat tidur pada makanan itu, Vivi juga sudah melumpuhkan Dev terlebih dahulu. Kemudian Dev, Raymond, dan Mari diikat satu sama lain. Mereka disiksa dan dipaksa melakukan hal-hal yang di luar Nurul sebagai bentuk balasan dari Vivi. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring.